Dua tiga anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan sebelum presentasi dimulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang aja, bukan nge-lag kok. Sebelum mulai presentasinya, mungkin saya akan memperkenalkan siapa saja yang akan presentasi. Kursor, angkat saya. Oke. Sebagai moderator, ia adalah Abnirja. Sebagai pembaca pertama adalah Silvi. Pembaca kedua adalah Andin. Pembaca ketiga namanya adalah Ananda. Pembaca yang keempat adalah Rido. Dan pembaca yang terakhir adalah Sadam. Sebelum kalian menonton, saya harapkan kalian mengklik tombol like dan juga subscribe. Oke, happy watching. Kursor, turunkan saya. Yang terhormat Bapak Fadil Pahlevi Hidayat, MKOM selaku dosen mata kuliah komunikasi organisasi, dan teman-teman yang sedang menonton video diskusi pada kali ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada video kali ini kami akan berdiskusi mengenai sistem manajemen organisasi. Saya Hafnirja Brutarigan selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Oke, pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Silvi Wulandari. Teori manajemen terbagi ke dalam beberapa teori yang kerap dijadikan landasan untuk kegiatan manajemen. Berikut teori-teori tersebut. Yang teori pertama, teori manajemen ilmiah oleh Frederick Taylor. Tahun 1856 sampai 1915. Taylor memperkenalkan standarisasi dan spesialisasi dengan menyarankan bahwa tugas-tugas di tempat kerja dipecah menjadi urutan langkah-langkah yang lebih kecil. Taylor juga menyimpulkan bahwa manajemen harus menugaskan pekerja ke pekerjaan yang paling sesuai dengan kemampuan mereka, melatih mereka secara menyeluruh dan mengawasi mereka untuk memastikan bahwa mereka mampu bekerja secara efisien. Teori kedua, yaitu teori manajemen administratif oleh Henry Fayol, tahun 1841 sampai 1925. Fayol memeriksa sebuah organisasi melalui kacamata para manajer dan situasi yang mungkin mereka hadapi. Henry Fayol percaya bahwa manajemen memiliki 6 fungsi terpenting, yaitu untuk meramalkan, merencanakan, mengatur, memerintahkan, mengordinasikan, dan mengendalikan. Fayol juga mengembangkan 14 prinsip administrasi yang menguraikan bagaimana manajer harus mengatur dan berinteraksi dengan karyawan. Teori ketiga, yaitu teori manajemen birokrasi oleh Max Weber, tahun 1864 sampai 1920. Prinsip-prinsip Weber untuk menciptakan sistem birokrasi yang ideal meliputi pembagian kerja yang jelas, rantai komando hierarkis, pemisahan antara aset pribadi dan organisasi pemilik, pencatatan dan dokumentasi yang ketat, regulasi dan peraturan yang ketat, konsisten serta pemilihan dan promosi karyawan berdasarkan kualifikasi dan bukan berdasarkan hubungan pribadinya. Teori keempat, yaitu teori manajemen perilaku oleh Elton Mayo, tahun 1880 sampai 1949. Hasil penelitian dari Elton Mayo ini mengarah pada pengakuan akan pentingnya faktor psikologis dan sosial dalam menciptakan organisasi yang produktif.
Ini memunculkan teori hubungan manusia yang menyimpulkan bahwa karyawan lebih termotivasi oleh faktor-faktor tersebut menjadi bagian dari kelompok dan perhatian pribadi daripada materi yang berupa uang saja atau bahkan kondisi kerjanya. Pendekatan manajemen yang berorientasi pada orang ini mengharuskan para manajer harus mengakui kompleksitas sifat manusia dan nilai ikatan sosial di tempat kerja. Pengertian manajemen organisasi menurut para ahli diantaranya 1. George R. Terry. Manajemen organisasi adalah aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, di mana semua aktivitas tersebut bertujuan untuk mencapai target organisasi. Teori serupa dikemukakan juga oleh Henry Fayol. Kedua, Gunther M. Gulick. Pengertian manajemen organisasi adalah segala hal yang berhubungan dengan perencanaan, mengorganisir, pelengkapan tenaga kerja, mengarahkan, menyelaraskan, melaporkan, dan menyusun anggaran. Dapat disimpulkan bahwa manajemen organisasi sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan SDM di dalam sebuah organisasi agar visi dan misi organisasi dapat tercapai. Dan juga dapat lagi disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah metode atau sebuah seni, dan juga dapat lagi disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah metode atau sebuah seni bagi pakar dalam merencanakan, mengatur, mengkoordinasi, mengarahkan, dan mengontrol sebuah organisasi untuk dapat bekerja secara efisien demi tercapainya tujuan organisasi. Fungsi utama yang akan membantu seseorang atau sebuah organisasi untuk dapat memenuhi tujuannya. 1. Planning. Ada pepatah kalau semua hal itu tergantung tujuannya. Hal ini betul adanya karena kalau kamu tidak tahu tujuan utamamu dalam bekerja, kamu akan sulit menemukan garis kesuksesan. Perencanaan atau planning merupakan hal paling esensial. Tentu apa yang akan diraih tim dalam kurun waktu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau 1 kuartal. 2. Organizing. Setelah tujuan ditentukan, sekarang saatnya membagi pekerjaan sesuai kapasitas, memiliki bawahan, dan mengorganisasikan pekerjaan yang sesuai kapasitas setiap pekerja akan membawa efisiensi. Pastikan juga kamu mengorganisasi jalur reporting dan jalur komunikasi yang jelas, terutama jika kamu memimpin lebih dari satu subdivisi. 3. Leading. Setelah tahap organisasi selesai, seorang pemimpin akan dihadapkan pada pemaparan apa yang telah direncanakan dan diorganisasikan sebelumnya kepada karyawannya. Hal ini akan terrealisasi pada meeting dan pendelegasian tugas pada setiap karyawan. Manajemen organisasi akan berjalan secara efektif apabila pemimpin dan orang-orang dipimpin memiliki kesepahaman akan tujuan bersama. 4. Controlling. Fungsi kontrol dibutuhkan agar tujuan yang telah direncanakan, diorganisasikan, serta didelegasikan sebelumnya dapat terus dilaksanakan secara terus-menerus. Hal ini berfungsi agar setiap individu di perusahaan memahami pentingnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pastikan garis laporan pekerjaan mengikuti struktur yang telah ada. 5. Timing. Fungsi manajemen yang tidak kalah penting adalah memaksimalkan waktu. Dewasa ini memaksimalkan waktu bukan berarti setiap karyawan dapat dibebani pekerjaan kawan pun. Pastikan kamu tahu waktu yang tepat memberi pekerjaan atau meminta report dari bawahanmu. Jangan sampai di luar jam bekerja. Apalagi saat bawahanmu cuti, selalu ingat untuk memastikan setiap karyawan mendapatkan waktu kerja yang masuk akal. 6. Motivating. Sebagai orang di posisi tertinggi manajemen organisasi, pemimpin juga perlu memberikan motivasi kepada karyawannya. Tentu hal ini subjektif sesuai dengan kebiasaan dan budaya perusahaan. Fungsi utama yang dapat membantu seseorang ataupun individu untuk memenuhi kebutuhannya ialah 1.
1. Menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah direncanakan agar dapat berjalan secara efektif. Kedua, melakukan peninjauan kembali terhadap implementasi fungsi manajemen serta kinerja para anggota dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, memperbaharui strategi pelaksanaan fungsi manajemen agar tetap dapat mencapai target jika dalam pelaksanaannya ditemukan tantangan-tantangan tertentu. Yang keempat, melakukan peninjauan kembali terhadap kekuatan, kelemahan, serta ancaman pada organisasi. Yang kelima, merancang inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas kinerja para anggota yang juga berimbas pada tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, merekrut, melatih, memberikan kompensasi, memberikan penghargaan, dan mengelola kinerja karyawan. Sumber daya manusia merupakan peran kunci dalam membentuk dan mengawasi budaya organisasi. Manajemen teknologi informasi, mengelola tim dan proses teknologi informasi. Manajemen R&D, manajemen memproses tim penelitian dan pengembangan. Manajemen rekayasa, mengelola aplikasi teknik untuk solusi bisnis, misalnya pengembangan produk baru, manufaktur, dan konstruksi. Manajemen program adalah pengelola portofolio proyek yang sedang berlangsung. Manajemen proyek adalah perencanaan, organisasi, dan kontrol proyek. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa membacanya melalui manajemen risiko. Manajemen risiko adalah disiplin untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan peluang bahwa tujuan dan proses akan memiliki konsekuensi negatif. Manajemen perubahan menerapkan pendekatan tekstur untuk perubahan bisnis. Tujuan dari manajemen perubahan adalah untuk membantu organisasi dan tim melakukan Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 5. Jika ada salah kata kami maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Yang terakhir saya punya pantun. Pasar beli bakmi, di pasar ketepak. Presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai videonya, ngapain lagi? Nah, terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, bye.